Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFrame TV. Kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit baru yang ada di AutoFrame. Ini Toyota Fortuner VRZ Double Disc tahun 2017. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan just skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih informasi tentang mobil ini. Mobilnya Toyota Fortuner VRZ 2017. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya dulu. Untuk lampu, dia di sini udah pakai LED DRL projector headlamp ya. Untuk fan-nya dia di bagian dalamnya nih, agak ke dalam ya. Tapi dia untuk fan dia masih pakai halogen. Terus kita ke bagian tengah lagi. Untuk grillnya, nah ini grillnya gede banget karena mobilnya juga gede gitu ya. Di grillnya ini dia pakai accent chrome gitu ya. Ini 1, 2, 3. Terus di tengahnya tuh ada emblem Toyotanya. Ini ciri khasnya dia ya, Toyotanya tuh harus kayak besar gitu di bagian tengah. Untuk bagian bawah ini ground clearance tuh tinggi banget ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir mobilnya bakalan ngegesrek atau gimana. Oh ya, jangan lupa nih, untuk bagian bawahnya ini ada fog lamp-nya juga. Di fog lamp ini ada tarikan listrumnya lagi ya, besar juga nih. Untuk corner sensor dia ada ya di bagian sampingnya. Nih di bagian kanan kiri ada. Untuk tampilan kap mesin, dia modelnya tuh ada lekukannya gitu. Nih kalian bisa ngeliat nih. Jadi bentukannya nggak monoton, lurus-lurus aja gitu ya. Sekarang kita langsung cek aja nih untuk bagian mesinnya. Nah, kalian kan tadi udah ngeliat ya tampilan dari bagian depannya. Ini untuk tampilan dari bagian mesinnya. Ini mesinnya bersih banget, terus kayak masih baru gitu sih ya. Untuk cc mobil ini tuh di 2400 ya, 2400 cc. Untuk tenaganya di 150 PS dan torsinya itu 400 Nm. Untuk kondisi mesin ini masih bagus banget, dan yang penting AutoFrame itu nggak pernah jual mobil bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kilometer tuh dijamin asli. Untuk bagian atasnya ini dia juga udah dilengkapin sama peredam ya. Tapi untuk penahannya ini dia belum hidrolik modelnya, jadi agak berat ya karena mobilnya gede tuh, kalian lihat aja nih kap mesinnya tuh gede banget. Jadi ini agak berat sih ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya. Oke guys, kita next ke bagian samping. Kalian lihat ya, ini mobilnya tuh tinggi ya. Jadi bukan Angelnya yang tinggi, tapi memang dua-duanya tinggi sih. Kita mulai dulu tapi dari bagian depan ya, sebelum ke belakang-belakang. Untuk bannya, ini ukurannya 265/60. Untuk ringnya dia di ring 18 ya. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion dia udah elektrik. Di sini juga udah dilengkapi sama sen ya. Ini di bagian sini ya, di bagian bawahnya. Untuk bagian pintu ini di atasnya ada talang airnya. Untuk model pintu dia udah smart entry juga ya. Di bagian bawahnya ini ada footstep-nya. Karena ini mobilnya cukup tinggi, jadi ini mempermudah kalian gitu ya, apalagi yang tubuhnya mungil-mungil gitu kan. Jadi ngelangkah dulu dari footstep-nya sini. Untuk footstep dia warnanya ini ya, silver gitu. Oh ya, karena ini mobilnya kan tipenya yang double disc ya, jadi dia double juga cakramnya tuh, yang cakram belakangnya. Untuk tangki solar ya, tangki solar ada di bagian kiri. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, next ke bagian belakangnya nih ya. Untuk bagian belakang kalian lihat tampilannya tuh kayak gini. Di sini
di tengahnya, bagian tengah tuh ada aksen listrumnya, tarikan listrumnya. Itu tarikan listrumnya tuh nyambung ya dari pintu depan sana sampai belakang nih, lanjut lagi ke sini. Untuk bagian atas, ini ada spoilernya, udah dilengkapi sama high mount stop lamp juga. Untuk antena dia di bagian atas, dia modelan hiu gitu. Wiper belakang udah lengkap ya. Di bagian tengahnya lagi ada emblem Toyotanya. Nah, untuk emblem Fortunernya tuh dia ada di bagian sini. Nih, Fortuner gitu ya. Jadi agak gede. Untuk buka bagasi kalian bisa pencet dari sini handle-nya atau dari kuncinya ya, karena ini udah elektrik. Untuk kamera belakangnya dia ada di bagian bawah ya, dekat handle pintu bagasinya. Terus sensor belakang juga udah lengkap tuh ya, ada 4 titik sensor. Sekarang kita coba buka aja nih untuk bagian bagasinya. Kita bukanya untuk coba elektriknya aja dulu ya. Kalian tinggal pencet sekali aja, dia udah otomatis. Oke, ini untuk bagasinya ya. Karena ini kursi belakangnya itu dilipat, jadi bagasinya kelihatan luas ya. Cuma sebenarnya ini kan bisa 3 baris. Tapi ini kursinya dinaikin, jadinya agak luas. Cuman kalau misalnya kalian nggak butuh space bagasi yang luas, kalian bisa turunin aja kursinya, jadi penumpangnya lebih banyak gitu ya. Sini ada jaringnya. Terus itu untuk emergency kit sama P3K-nya tuh masih lengkap banget ya, tuh masih diplastikin juga. Untuk kunci dongkrak ini ada di bagian kiri sini ya. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah, dia tuh nggak di dalam sini. Mungkin kayak gitu aja ya untuk bagian bagasinya. Untuk nutup pintunya, ini tuh udah power bank ya, jadi kalian tinggal pencet sekali aja, dia udah otomatis tuh. Nah, kalian udah ngeliat nih ya eksterior dari mobil ini. Mobilnya juga masih mulus banget, masih bagus banget. Sekarang kita lihat nih untuk bagian interiornya, sebagus luarnya juga nggak nih? Oke guys, sekarang kita ada di bagian interiornya. Tapi kita mulai dulu dari bagian tengah ya. Untuk bagian tengah, ini tuh kursinya udah pakai brown leather seat ya. Nih, jadi joknya tuh udah kulit gitu. Bagian tengah ini ada headrestnya tuh ada 3, jadi bisa duduk bertiga di tengahnya. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua, ini armrest di bagian tengah itu bisa diturunin ya. Nah, kalau kalian buka juga tengahnya, ini tuh ada 2 cup holder, dia tuh modelnya capit gini ya. Kita tutup lagi. Untuk legroom, mobil ini tuh nyaman ya kalau untuk Fortuner ini. Nah, ini legroomnya tuh masih luas. Untuk headroomnya juga, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok gitu. Untuk door trimnya di sini masih hard plastik ya, tapi untuk bagian tengahnya sini udah soft touch dan warnanya tuh coklat, ngikutin warna jok. Ya, untuk pengaturan kacanya tuh 4 kaca ini udah auto semua ya. Bagian bawah ini ada speakernya, terus ada cup holder sama door pocket kecil. Untuk bagian kursi jok depan ini ada pocket belakangnya juga ya. Untuk bagian tengah, ini bagian tengah tuh ada power outletnya 12 volt ya. Kalau kita lihat bagian atas, untuk bagian atas yang pertama kalian bisa atur untuk temperatur AC-nya dari belakang ya. Jadi kalian bisa atur di sini di tengah, terus ini ada lampunya juga di bagian tengah. Terus kalau kalian mau nonton, ini juga bisa. Kan di sini ada TV-nya juga tuh. Tuh ada TV-nya juga di belakang. Jadi kalian kalau punya anak kecil juga biar anaknya nggak bosen gitu ya, bisa kalian setelin film gitu. Untuk bagian bawah mungkin udah. Sekarang kita coba aja duduk di bagian drivernya. Oke, kalau tadi kita udah coba duduk di bagian penumpangnya, sekarang kita duduk di bagian drivernya nih ya. Untuk bagian driver ini sama nyamannya ya. Dan tampilannya ini agak tinggi gitu karena mobilnya juga tinggi. Kita mulai dulu dari kursinya. Untuk kursi dia sama sih, cuman di sini dia pengaturannya udah electric seat ya. Cuman dia baru electric seat aja, belum ada memorinya. Nah, ini untuk pengaturannya kalian bisa atur dari bagian kanan bawah ya. Ini udah elektrik. Terus kita masuk lagi ke bagian door trim. Untuk door trim sama sih, dia masih hard plastik juga di sini ya. Untuk bagian tengahnya dia baru soft touch. Untuk handle pintu dia pakai aksen liskrum gitu. Untuk ada pengaturan 4 kaca ya, udah auto semua. Ini untuk lock unlock sama window lock. Nah, ini untuk pengaturan spionnya juga. Kalian bisa atur di sini. Di bagian samping kanan, di bagian pintunya ini ada tweeter kecilnya ya, di bagian sini. Ini juga ada pegangan, dan jadi kalau misalnya kalian susah masuk, ini juga bisa ngebantu gitu pas masuk. Kita sekarang lanjut lagi ke bagian kanan. Untuk bagian kanan, yang pertama ini ada tombol start stop engine-nya ya. Di bagian bawahnya ini untuk sensor parkir, terus untuk power door off-nya untuk bagasi karena dia juga udah elektrik kan. Di bagian bawah ini juga udah ada tuas untuk tangkinya, tangki bensin tadi di sebelah kiri. Sekarang kita lanjut aja ke bagian setirnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setir dia di sini udah dilapisin kulit ya, tapi di bagian atasnya itu tetap ada aksen wooden panelnya gitu ya, keren gitu ya. Untuk bagian samping kiri kita lihat ini untuk pengaturan volume, terus di bagian ini untuk pengaturan kalau misalnya kalian mau angkat telepon atau mau reject telepon juga bisa dari sini ya. Jadi kalau kalian lagi nyetir tuh susah, tinggal pencet aja. Untuk bagian kanan ini untuk ini nih pengaturan MID-nya. Kalian bisa atur aja di sini. Ini untuk information-nya, tuh untuk settingnya kalian bisa atur semua di sini. Mobilnya juga dilengkapi sama pedal shift. Ini bagian kiri untuk pengaturan wiper dan di bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya ya. Untuk lampu dia juga udah auto nih. Ini untuk pengaturan setirnya kita coba nih di bagian bawah ya. Dia udah tilt dan teleskopik ya, kalian bisa atur, cuman dia belum elektrik, masih manual. Untuk tampilan speedometer sih standar ya, kayak bulat gitu doang. Tapi untuk kilometernya itu masih 46.000. Ini kilometer ya, bukan miles. Jadi kalian harus lihat nih kalau beli mobil bekas tuh, kalau miles tuh berarti kan lebih ini ya, lebih gede daripada kilometer gitu. Kita lanjut lagi nih ke bagian head unitnya. Nah ini untuk bagian head unit di bagian tengah, layarnya dia tuh gede gitu ya. Di sini juga ada touchscreen, kalian bisa atur semuanya di sini udah lengkap juga. Tuh ada Toyota Move, map, navigasi, kalian bisa atur aja semua dari sini. Ini tuh udah lengkap banget. Terus mau pakai disk juga bisa gitu. Oh ya di bagian atasnya ini di AC-nya ini, di bagian tengahnya tuh ada jamnya ya. Ini ada jamnya, kalian bisa atur juga nih hours sama minutes-nya. Untuk bagian tengah ini untuk nyalain lampu hazard, tinggal dipencet nih yang segitiga itu. Terus kita ke bagian bawahnya lagi. Ini untuk pengaturan AC-nya. Ini AC-nya juga udah auto ya. Dan ini tuh AC-nya masih dingin. Jadi kalian nggak perlu khawatir beli mobil tuh AC-nya nggak dingin gitu ya. Karena ini mobilnya juga masih dingin kok. Terus masih bagus banget pokoknya. Di bagian kiri ada power outlet lagi ya, di bagian kiri sini. Terus kalau kalian buka ini, nah ini ada 2 cup holder. Dan kalau kalian lihat, ini tuh motifnya tuh wooden panel gitu ya, tapi dia nggak glossy gitu. Coba kalau glossy mungkin lebih bagus lagi kali ya. Ini untuk persneling, dia transmisinya otomatis ya, cuman dia emang agak ribet sih ya, belok-belok gitu, nggak lurus doang. Sini ada aksen silverannya, sini ada eco mode sama power modenya. Untuk armrest tengah dia udah soft touch juga. Ini warnanya ngikutin jok ya, jadi warnanya coklat selaras banget. Kalau kalian buka ini ada ruang penyimpanan. Dan ruang penyimpanan ini cukup besar. Oh ya, untuk rem dia rem tangannya masih manual ya, dia belum elektrik. Sekarang kita lanjut lagi nih ke bagian dashboardnya. Nah ini untuk bagian dashboardnya dia tuh belum soft touch, jadi masih hard plastik tuh. Kedengeran kan suaranya. Terus kalau ke bagian bawahnya, di sini tuh ada ruang penyimpanan yang pertama. Ini laci pertama tuh udah soft ya. Ini kalau kalian buka tuh, ini ada laci pertama. Untuk laci yang kedua tuh ada di bagian bawahnya. Isinya tuh biasa kita nyimpen buku-buku ya, buku manual, buku waranti, kayak gitu. Oh ya, ini untuk bagian atasnya. Yang pertama ada tempat penyimpanan kacamata. Terus ini untuk lampunya. Nih, kalau dinyalain kayak gini ya. Karena ini udah agak gelap, jadi lampunya kelihatan terang ya. Kalau kalian buka di sini juga ada lampunya lagi, terus dilengkapin sama kaca ya. Jadi ini kacanya udah lengkap sama lampu gitu. Untuk lampunya dia juga udah otomatis gitu. Jadi kalau kalian tutup dia juga udah mati sendiri. Oke, kalian kan udah ngeliat nih ya review untuk eksterior, interiornya juga udah lihat. Mobilnya masih cakep banget kan. Untuk pajak mobil ini sendiri itu standar ya 8 jutaan. Dan untuk OTR-nya itu masih sekitar 300-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nah buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lengkap, kalian bisa langsung hubungin aja atau kalian bisa datang ke showroom kita di Mangga 2 Square ataupun di Cibubur. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!